Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan sebuah buku dari pondok yang sangat luar biasa, yaitu Pondok Sidogiri, termasuk pondok yang tertua di Jawa Timur. Dalam buku yang berjudul Kiai dan Habaib ini dikeluarkan pada tahun 2024 ya, tahun kemarin, di halaman 302, karena ini mencatat ulama-ulama di Nusantara, termasuk dari ulama Nahdlatul Ulama ataupun dari kalangan habaib. Di sini di halaman ini yaitu mencatat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua, seorang pejuang pendidikan di Indonesia Timur, di Sulawesi, yang hari-hari ini nama beliau dikenal di seluruh Indonesia karena telah dihinakan, telah dilecehkan oleh kelompok pembenci para dzurriyyah Nabi, khususnya para habaib. Hikmahnya, selain kita juga mengecam dan juga menuntut segera diproses hukum secara seadil-adilnya, yaitu yang bersangkutan Fuad Pleret dan teman-temannya dalam podcast itu, dan semua para pembuat gaduh ya, pemecah belah umat, pemecah belah bangsa, yang sangat mengancam Bhinneka Tunggal Ika dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dan rakyat Indonesia, dan sangat berbahaya bagi keberlangsungan negara kita. Makanya banyak yang sudah memohon atau meminta kepada Kapolri ataupun Bapak Presiden untuk segera bertindak, menangkap dan juga memproses orang-orang ini yang memang sudah selama 3 tahun ini menebarkan kebencian, menebarkan permusuhan di antara umat Islam. Guru tua, demikian masyarakat Palu menyebut Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, seorang ulama karismatik kelahiran Taris, Hadramaut, pada 14 Sya'ban 1309 Hijriah atau 15 Maret 1881 Masehi. Pada masalah kolonial Inggris di Hadramaut, Habib Salim hijrah ke Indonesia dan memilih Palu sebagai tempat tinggalnya setelah sebelumnya sempat tinggal di Batavia. Habib Idrus merupakan pendiri lembaga pendidikan Al-Khairat yang kini memiliki ribuan madrasah dan sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada yang mengatakan 1.200, 300, bahkan sampai 1.600, bahkan jika dicatat bisa mencapai 2.000 ya, lembaga pendidikan, pesantren, dan lain-lain. Semasa hidupnya beliau berjuang mengembangkan pendidikan agama di berbagai kota bagian Indonesia Timur, utamanya di Sulawesi Tengah. Jadi pencapaian perjuangan beliau di dunia pendidikan sangat besar, sangat luar biasa ya. Kalau di Jawa Timur ada pendiri muassis Nahdlatul Ulama yang kita kenal, yaitu Hadratus Syekh Kasim Asy'ari.
dengan sangat besarnya perjuangan beliau ya, ini di Indonesia Timur, kita yang mungkin bisa sepadan atau bahkan lebih besar itu adalah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini. Lembaga-lembaga pendidikan Islam Al-Khairat berpusat di Kota Palu dan menyebar ke daerah sekitar, menjadikan sebagai pintu gerbang dakwah Islam di kawasan Timur Nusantara. Membangun pendidikan pada masa kolonial Belanda tidaklah mudah. Lembaga inilah yang akhirnya mencerdaskan masyarakat Muslim Timur dan semakin bangkit melakukan perlawanan atas kolonialisme. Selain sebagai seorang ulama, Habib Idrus juga merupakan seorang nasionalis sejati karena kecintaannya terhadap Indonesia. Maka tokoh NU kenamaan, yaitu Kiai Haji Adnan Anwar, dalam seminar kajian Aswaja dan Bela Negara yang diadakan oleh Lakspesdam NU Kota Blitar berkata, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat di Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang juga adik kelas Mbah Hashim Asy'ari, pernah mengatakan bahwa beliau pernah bermimpi Nabi Muhammad SAW dan berpesan dalam mimpi itu adalah nanti kalau Indonesia merdeka, benderanya adalah merah putih. Ya. Ini sumbernya ialah dari seorang tokoh NU, Kiai Haji Adnan Anwar. Ya. Karena kemarin ada yang mengatakan ini hanya sekedar pengakuan saja tanpa bukti. Sumber yang mengatakan bahwa bendera merah putih itu ialah yang mengusulkan Habib Idrus bin Salim atau guru tua. Ini tercatat dalam buku ini, pastinya buku ini juga mempunyai catatan kaki. Jadi benar memang bendera merah putih itu jauh sebelum Indonesia merdeka sudah Habib Idrus sudah bermimpi Rasulullah, dan nanti kalau Indonesia merdeka maka benderanya merah putih. Atas dasar kecintaannya kepada negara, Habib Salim mengubah syair untuk menyambut hari proklamasi 17 Agustus. Ya. Yang akan saya bacakan secara utuh, yaitu syair beliau yang sangat luar biasa, yang tercatat di buku sejarah dan dicatat ulang oleh Pondok Sidogiri. Nah, ini sangat lengkap ya. Anda juga mungkin bisa membelinya buku ini, yaitu tim paragraf Pondok Pesantren Sidogiri. Inilah ya, saya bacakan syair. Kita resapi bersama betapa beliau ini adalah seorang habaib, seorang ulama, seorang pejuang yang sangat nasionalis dengan bukti gubahan yang sangat luar biasa dalam syairnya ini. Rayatul izzi rafrafi fi sama'i arduha wa jibaluha hadra'u. Bendera kemuliaan berkibar di angkasa, hijau daratan dan gunung-gunungnya. Inna yauma tulu'iha yaumu fakhrin azzamathul aba'u wal abna'u. Sungguh hari kebangkitan ialah hari kebanggaan, orang-orang tua dan anak-anak mengagungkannya. Kullu amin yakunu lil yaumi dzikra yadharu syukru fiha wassana'u. Tiap tahun hari itu menjadi peringatan, muncul rasa syukur dan pujian-pujian kepadanya. Kullu ummatin laha rumzu izin wa rumzu izina al-hamra'u wal bayda'u. Tiap bangsa memiliki simbol kemuliaan.
simbol kemuliaan kami adalah merah putih. Ya Soekarno, hayaita fina sa'idan biddawa'i minka zala anna da'u. Wahai Soekarno, telah kau jadikan hidup kami bahagia, dengan obat darimu hilang sudah penyakit kami. Ayyuhar ra'isu al-mubarak fina indakal yawma lil wara al-kimya. Wahai presiden yang penuh berkah bagi kami, engkau hari ini laksana kiamat bagi rakyat. Bil yara'i wa bisiyasati fuktum wa nusirtum bidza ja'atil anba'u. Dengan perantara pena dan politikmu kau unggul, telah datang berita engkau menang dengannya. La tubalu bi anfusin wa banin fi sabilil awtani ni'mal fida'u. Jangan hiraukan jiwa dan anak-anak demi tanah air, alangkah indahnya tebusan itu. Khudh ilal imami lil ma'ali bi aidi sab'ina milyunan anta wa zu'ama. Gandengkan ke depan untuk kemuliaan dengan kekuatan 70 juta jiwa bersamamu dan para pemimpin. Fasatalqa minar ra'ya qabulan wa sama'an lima taqulu ru'asa. Pasti engkau jumpai dari rakyat kepercayaan dan kepatuhan pada apa yang diucapkan para pemimpin. Wa'muru lil biladi hisan wa ma'nan wa barhanu lil mala'annakum akfa'u. Makmurlah negara secara materi dan spiritual. Buktikan kepada masyarakat bahwa engkau layak. Ayyadallahu mulkakum wa kafakum kulla syarrin kuhul a'da. Semoga Allah membantu kekuasaanmu dan mencegahmu dari kejahatan yang direncanakan musuh-musuh. Amin ya rabbal alamin. Sangat luar biasa. Beliau adalah seorang ulama yang sangat luar biasa. Beliau mengubah syair ini hadiah kemerdekaan. Semoga kita semuanya lebih mengenal ulama-ulama, para pejuang yang berjasa atas kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita menjaga dan juga melestarikan apa-apa yang telah ditinggalkan oleh para pejuang-pejuang kita. Maka pantaslah memang beliau sudah saatnya, setelah kemarin diajukan beberapa kali sebagai pejuang. Nah, semoga dengan dikenalnya oleh seluruh rakyat Indonesia siapa beliau, pemerintah ya di tahun 2025 ini merealisasikan bahwa Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua, sebagai salah satu pejuang Republik Indonesia. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi kami dari Jawa Timur, dari Malang, Jawa Timur dan sekitarnya juga ikut meminta kepada Kapolri dan juga Bapak Presiden untuk mendengarkan suara umat Islam khususnya dan juga rakyat Indonesia umumnya yang menuntut keadilan untuk segera memproses Fuad Pleret dan juga kroni-kroninya agar tidak terjadi gejolak apalagi gesekan yang mengkhawatirkan di antara dua belah pihak, yang mana 99% rakyat umat Islam di Indonesia sangat kecewa dengan pernyataan Fuad Pleret dan kawan-kawan. Mereka hanya segelintir, tapi mereka setiap hari memfitnah, mencaci maki ulama-ulama di Nusantara,
Bahkan bukan hanya dari para habaib yang mereka eh, lecehkan, yang mereka hina, ulama-ulama sepuh, pondok-pondok pesantren sepuh, mereka hinakan, bahkan pendiri NU pun, muassis-muassis NU, mereka lecehkan dengan mereka mengaku dari bagian dari NU tapi tidak mengindahkan, tidak mengikuti apa yang telah diwariskan oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan muassis-muassis NU. Dan juga mereka mengatakan siapapun yang dekat dengan habaib adalah dengan perkataan-perkataan yang sangat tidak pantas, semisal jongos, mukimin dan lain sebagainya. Ini sudah saatnya di kepemimpinan Bapak Prabowo ini kita hilangkan benih-benih perpecahan, benih-benih permusuhan yang selalu mereka tanamkan di masyarakat, di rakyat Indonesia khususnya kepada umat Islam. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.